Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini perkara bukan perkara biasa, tapi juga bukan perkara mafia. Dalam sangkut pautnya dengan beberapa persoalan yang berkembang sampai dengan hari ini, kita meminta ketegasan dan penanganan khusus atau jalur khusus sebagaimana yang ditawarkan oleh Bapak Propam Mabes Polri berkaitan dengan seluruh laporan-laporan saya tentang sebuah PMH atau perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh gerombolan mafia atau sindikat mafia di wilayah hukum Gabus berkaitan dengan kasus persekusi dan eksekusi, perampasan dan pemerasan yang saya alami, penculikan dan persekusi yang terjadi di wilayah hukum Polsek Gabus. Dari analisa kami, beberapa teori pendapat yang sangat menjadi sudut pandang bahwa adalah sangat menyakiti dan merugikan pihak lain karena dengan sengaja meninggalkan kemungkinan adanya pasal lain dalam ranahnya. Dan sebuah kondisional cara yang sangat keras pertama adalah jarak emosional yang terpercaya. Jadi ada menjaga jarak profesional yang percaya. Ini netralitas memang harus dijaga dengan menjaga jarak. Kita tidak usah berdebat, juga tidak usah berhenti berdebat atau berhenti menilai pada sesuatu yang menuntut kepedulian secara manual, secara mental yang telah putus hubungan. Opsi pasar selanjutnya bahwa secara fakta orang ini belum bekerja sama dengan orang tetapi sedang survei pasar. Jadi belum bekerja sama dengan orang lain atau tidak mau kerja sama dengan orang lain tetapi hanya survei pasar. Sehingga dia tinggal diam untuk waktu yang cukup lama tanpa diketahui tempatnya, ya, tanpa diketahui tempat domisilinya. Ini ada sesuatu yang ditutupi, semua informasi ditutupi dan adanya dugaan kesepakatan atau janji-janji dengan mantan ataupun teman ataupun orang yang tahu persis kelakuannya. Ini adalah sebuah redaksi catatan kriminal. Perjalanan selanjutnya adalah tanpa mau melihat ke belakang. Itu berarti tidak memberi kesempatan kedua, ketiga atas kejahatan yang dimulai pada saat itu. Dan kita menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi. Jadi ada sesuatu kegiatan yang dimulai pada waktu itu. Jadi statnya itu harus kita lihat, kita evaluasi. Jadi merancang kodifikasi baru atau evaluasi penanganan kasus. Walaupun mungkin proses sebelumnya belum selesai, inilah bentuk pengungkapan kebenaran yang tak pernah dibayangkan oleh kita semua. Kita bahwa jika wanita meninggalkan pasangannya itu karena ia sudah memiliki orang lain. Ini sebuah teori, Pak. Jadi bukan perkara-perkara itu hanyalah permukaan saja atau bibir pemanis untuk mencari simpati orang lain. Yang kedua adalah ia mengatakan butuh waktu, yaitu inah. Itu artinya menurut kesimpulan saya, analisa saya, itu sudah menginvestasikan waktu dan biayanya yang sebenarnya hak kami ke tempat lain atau dengan orang lain. Kita secara umum saja, Pak. Lalu dia juga mengatakan dia sendirian, tidak ada orang lain, tidak percaya. Adalah hal yang tidak mungkin, pasti ada orang lain. Ada otak dan dalangnya. Kita lihat dari kemungkinan itu, Pak. Jadi pakai logika nalar sehat saja itu kan sudah dapat ditangkap bahwa dari serangkaian kejadian persekusi eksekusi yang terjadi di Jalan Mojolawaran Gabus itu melibatkan banyak pihak. Yang dimungkinkan adalah
konsorsium besar atau organisasi massa atau rekomendasi organisasi keagamaan, entah itu NU atau dan lain sebagainya, bahwa adanya suatu tindakan perbuatan atau pernyataan yang dimunculkan ya melalui media sosial tentang suatu perkara kejadian yang sudah dilaporkan polisi adalah juga sebuah produk hukum. Jadi jangan sampai kepolisian lolos lagi atau gagal lagi di dalam penanganan, kewenangan penuh di tangan kepolisian dan APH atau kejaksaan. Jadi kesimpulannya saya juga melakukan bersama-sama monggo kita melakukan sesuatu penyelidikan berdasarkan perenungan, penelitian fakta dan keterangan para korban, narasumber terpercaya masyarakat. Jadi jangan kita samakan ini belum melakukan langkah-langkah hukum. Jadi jangan katakan kalau saya salah melangkah dalam salah langkah hukum. Saya juga berpikir wajar-wajar saja. Saya berpikir juga sama saja dengan orang lain yang dianggap mungkin apakah dengan pemikiran saya yang berbeda ini melanggar hukum. Mungkin saya berpikir agak berbeda dengan orang lain atau dengan penilaian saya yang unik atau melanggar hukum atau dipandang melanggar hukum. Jadi apakah dengan pemikiran yang unik itu otomatis dianggap melanggar hukum gitu loh. Ini saya berpikir tentang belum tentu sama dengan orang lain, ya memang benar. Menurut saya bukan menurut orang lain, karena menurut orang lain itu bukan menurut saya, bukan pemikiran saya, dan saya sangat menghormati fokus perbedaan pendapat itu. Jadi fokus pada perbedaan pendapat itu, kenapa sampai berbeda pendapat, kira-kira ada apa? Jadi dengan dugaan saya dan dugaan orang lain itu berbeda. Kenapa motif yang menurut saya bukan menurut orang lain? Harus digarisbawahi bahwa tersangka belum tentu pelaku. Jadi tersangka itu belum tentu sebagai pelaku dan belum jadi tersangka. Artinya kalau bisa membuktikan bahwa dia bukan pelaku, maka bisa dicabut ketersangkaannya. Yang sekarang analisis saya bertanya, apakah polisi bisa menghakimi suatu pemikiran atau opini yang bukan tindakan? Itu juga saya nggak tahu, karena ranah pemikiran polisi juga bukan pemikiran saya. Jadi mungkin ada polisi yang berpikir seperti saya. Ini yang dikemukakan oleh Areas Cafe. Jane sing bener kuwi bojomu digondol Jariyo, apa dibawa lari Aryo Singgi, apa dibawa kabur oknum polisi, apa disekap Bambang, apa dicolong Sukandar, apa tak go melayu leh. Wow. Nah ini nanti bisa ini sebuah pengakuan yang mengkaburkan pertanyaan. Jawab saya, ini seandainya boleh menjawab, dalam kolom komentar di medsos, apakah mengandung tanggung jawab publik, itu hal yang tak akan saya bawa ke ranah publik. Hanya jika saya menerima, hanya jika saya menerima keterangan menurut Sukandar Abdiningsih waktu itu yang mengatakan jika Ida dibawa ke polisi dan sudah dikawin hidup bersama, itu pendapat Sukandar tentang Bibi yang bawa lari Iwiwi waktu itu. Jadi kita teliti, saya mungkin melempar info itu ke media sosial, media massa tanpa maksud menghakimi ataupun main hakim sendiri terhadap, tapi hanya sebuah pandangan. Jika memang ada pihak lain yang tidak terima atau tidak membenarkan dengan pemberitaan saya, silahkan diberi pemberitaan yang sama atau membuat video yang sama, dan tidak main hakim sendiri terhadap apa yang kami sampaikan. Saya juga melimpahkan kepada atasan mereka tanpa saya melakukan sebuah intervensi, sekalipun mungkin apa yang saya sampaikan itu mengandung konsekuensi logis. Saya dirujak oleh netizen dan mendapat perlakuan tidak menyenangkan, bahkan intimidasi dan doxing.
Yang selanjutnya bahwa ada pernyataan seperti ini, nek sampean Anda mau komentar di status akun Facebook milik saya, status Anda apapun wajar bagi saya, tetapi komentar kami yang Anda sampaikan ke publik membawa dampak menggiring opini yang mengajak orang lain menuduh saya sebagai seorang ODGJ. Ini menurut Anda itu. Jadi ini versi Aryo Singgih ini ya, yang selalu menyudutkan seolah-olah saya adalah penderita GJ. Menurut saya kalimat itu sudah mengandung konsepsi atau konsumsi publik. Jadi mengarahkan konsepsi publik, menjadikan suatu persepsi, mencipta suatu persepsi yang langsung jadi produk publik, sehingga publik jadi tergiring dalam opini doxing, bullying, paradoxing yang terkini opini ya, tergiring oleh opini ya, yang tergiring oleh opini Anda dan menuduh saya, mendiskreditkan saya, mengklaim saya sebagai penderita ODGJ, impotensi dan memiliki alasan-alasan yang lain, malfungsi dan lain sebagainya, yang menurut pendapat saya Anda seolah-olah membebaskan Anda berbuat sesuatu di luar ketentuan saya. Pernyataan Anda itu seolah-olah menjerat saya atau menuduh saya. Saya juga mempersilahkan akun-akun lain milik saya diteliti, diselidiki jika memang Anda ada unsur perbuatan melawan hukum yang mengenai Anda, karena Andalah yang menggiring opini dan membawa saya dibully orang banyak dan membuat saya semakin berat di dalam menghadapi kehidupan saya, dan perlakuan Anda itu sudah pernah berkali-kali dilakukan orang lain di dinas Tambak Romo. Merujuk pada akar perkara quo ya, atau berdiri sendiri yang belum jelas ketentuannya, maka turut serta terlapor di sini adalah saudara JR ya, atau yang melakukan bullying dan doxing tadi, yang telah menyampaikan bahwa orang dalam akun tersebut menyatakan tahu semua rencana kejadian mulai dari kronologi kejadian sampai proses hukum yang dilakukan apa saja oleh IW karena dugaan kedekatan atau hubungan khusus. Ini rekayasa KDRT. Jadi KDRT itu disiapkan atau disetting sedemikian rupa sehingga ada spontanitas KDRT. Yang saya katakan KDRT fighter. Lalu bagaimana bukti tertutup dalam pernyataannya adalah sebagai berikut. Yang intinya kalau IW mau menuntut balik kepada saya ben sakarpe, nah berarti ada anjuran supaya menuntut balik. Diterima atau tidak diterimanya dia di pengadilan, yang menentukan adalah putusannya. Umbarkan saja. Nah ini mencegah orang berbuat sesuatu, seolah mencegah orang berbuat sesuatu, dan jadi menghasut saya suruh membiarkan saja. Nah banyak unsur-unsur kerugian yang saya derita kok saya biarkan. Pada intinya lagi, kalau memang yang bersangkutan mau kawin atau nikah dengan siapa saja, ya wis ben. Nah ini maksudnya apakah dia ini gremo gitu, atau dia ini gremo, apa dia ini dari kalimatnya ini dia seorang apa begitu ya. Nah ini loh, jadi saya ini analisis bahasa karena saya juga ada latar belakangnya bahasa Indonesia, sarjana sastra, juga sarjana filsafat. Tentunya boleh berpendapat dong urusan kata-kata yang dikeluarkan oleh seorang atas nama Jaryo ini ya. Ini sangat memprihatinkan jika tidak ditindaklanjuti, Pak. Selanjutnya bahwa saya juga sudah menyampaikan bahwa karena pendapat lain yang opsinya berbeda dari ini ya, tentang konsep perkawinan ini ya, dari pemikiran saya yang ini, perkawinan itu satu jalinan yang mutatis mutandis yang tidak dipisahkan bahkan oleh sebuah perceraian menurut saya.
Jadi perceraian itu hanya sebuah keterangan perdata bahwa status tertentu itu membebaskan orang untuk melakukan atau tidak melakukan termasuk kawin lagi. Tetapi status perkawinan yang dulu mulai dari sekian sampai sekian itu mutatis mutandis tidak bisa dihapus dan tetap atau menjadi janda atau dudanya. Karena perkawinan itu mutatis mutandis artinya tidak ada istri tanpa suami dan tidak ada suami tanpa keberadaan istri. Maka sehubungan dengan hal itu bisa didalami bahwa di dalam perkawinan ataupun di luar perkawinan itu artinya adalah masih dalam hubungan perkawinan akan tetap menimbulkan dampak dan akibat. Jadi seluruh putaran tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan, ya, semua tindakan ya yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh yang bersangkutan ikut tuh mengandung fakta hukum. Kalau tidak melakukan itu pembiaran, kalau melakukan berarti kriminalitas. Begitu kalau pendapat saya, Pak. Karena sudah ada action, maka maju mundurnya ini kena. Jadi apa yang dilakukan saudara IWW dalam perkawinan itu dengan meninggalkan itu dia melakukan pembiaran dan penghinaan terhadap lembaga perkawinan. Sedangkan jika dia melakukan sesuatu di luar perkawinan itu adalah suatu pelanggaran. Jadi monggo ini didalami, Pak. Lah kalau ada unsur memaksakan kehendak dalam kerangka pemikiran saya, tentunya pemikiran pun bisa dituntut. Pemikiran tapi memaksa, itu walaupun sifatnya pemikiran pun bisa dituntut. Jadi kalau ada pemaksaan kehendak atau mendiskreditkan, walaupun itu sifatnya pemikiran, bisa dituntut karena sudah ada memaksa. Sama dengan menekan orang lain. Jadi terus saya katakan, kalau saya menekan itu menekan di sebelah mananya? Apa bisa saya menekan orang lain untuk berpikir sama dengan saya? Tidak bisa, Pak. Semua orang ada latar belakang. Tetapi perlu Bapak ketahui bahwa kebebasan berpikir itu bebas sebebas-bebasnya, tidak bisa dibatasi oleh bahkan penjara atau intimidasi apapun. Orang itu kalau memang ilmiah dan akademikus, ya Pak, itu ditekan setekan-tekan apapun dia tetap akan tenang saja. Karena yang menekan tidak akan mampu menekan karena pernya terlalu kuat dan tidak akan lentur. Seandainya pun lentur akan melempar lebih kuat. Seperti ini saya menahan. Jangankan 15 tahun, 30, 40 tahun pun saya tahan. Tetapi kan ada orang yang menekan, maka seandainya itu saya melawan dari tekanan itu bukan kesalahan saya. Dan ini karena tekanan itu sangat memaksa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, itu adalah otonom dan dependen. Menurut saya ya otonom. Dan independensi itu ada pada Bapak. Yang netral dan objektif berarti kembali lagi atas tuntutan orang lain kepada saya dan menekan saya atau menekan orang lain, berarti apa bisa saya memaksa orang lain untuk berpikir sama dengan saya? Tidak bisa. Bukan karena tidak bisa, tidak mampu. Karena koridor berpikirnya itu berbeda dengan saya. Silakan tanya kanit-kanit reskrim semua itu. Ya, atau kanit intel di seluruh polsek apakah mampu berpikir silogisme, ya, berpikir yang konduktif, yang appropriate bersama dengan saya. Tentu akan berpikir dulu ini yang dimaksudkan, yang diomongkan apa, karena memang bahasa itu terlahir dari hasil pendidikan yang panjang. Kalau memang mau meneliti saya, cari ahli filsafat, ahli bahasa. Jangan Bapak sendiri dengan subjektivitas sendiri, cari ahli bahasa, profesor bahasa, kira-kira apa yang saya kehendaki dari task atau dari domain yang saya sampaikan, yaitu kebahasaan itu sendiri. Ini bahasa saya, bahasa filsafat, bahasa Indonesia, bahasa pikiran saya. Maka dari itu bahwa hasil pendidikan yang saya dapatkan dari filsafat IAIN Sunan Kalijaga
dari Fakultas Hukum Universitas tertentu, dan dari sastra UNES, dan dari kutub As-Sittah dan kutub At-Turas di pondok pesantren tentunya berbeda, bahwa saya tidak bisa memaksa orang lain untuk berpendapat sama dengan pendapat saya. Jadi bahwa pikiran saya berbeda dengan orang lain itu bukan berarti saya itu tidak setuju dengan pendapat Anda atau berbeda dengan Anda. Jadi pikiran saya boleh tidak disetujui, boleh ditolak, pikiran saya ya. Tetapi aturan itu sudah menjadi konvensi bersama yang mau atau tidak mau harus dilakukan karena sudah tertuang di dalam peraturan. Jadi bisa memaksa orang lain untuk tidak usah berpikir, tetapi harus melakukan walaupun berpikir lebih baik. Selanjutnya bahwa di dalam pemikiran saya boleh berbeda dengan orang lain. Jadi bahwa pikiran saya tidak sama dengan orang lain adalah suatu kebebasan berpendapat dan pemikiran yang mengandung konsekuensi apapun sehingga orang lain tidak bisa intervensi terhadap sebuah pemikiran. Jadi orang lain tidak akan mau dan tidak akan mampu ya untuk memahami gaya berpikir saya dan cara saya berpikir, dan saya pun tidak memaksakan orang lain berpikir yang belum tentu sama dengan filantrofis pemikiran saya. Maka melalui tangan yang disamakan dengan tangan yang lain, digeneralisir, saya berpikir begini, tidak ada persamaan dengan orang lain. Kan semua statement itu saya katakan tidak akan sama. Disuruh introspeksi itu kan intinya disuruh sama dengan dia dan dia merasa benar. Jadi mulai dari pendapat yang menurut saya kemukakan secara hierarkis terstruktur, tertuang di dalam sebuah nota, artikel, karya ilmiah, dan karya jurnalistik melalui media, itu saya sebenarnya tidak mengharapkan apa-apa. Saya hanya mengharapkan satu, pertama, aduan saya didengar, pelaporan saya dibaca itu. Karena saya tentu saja bergerak dan melakukan langkah-langkah itu sekali lagi kiranya agar Bapak Kapolres Pati dan Bapak Kapolsek terkait untuk berkenan membaca kembali dan mendalami, mengevaluasi kasus ini, karena kenapa kok sampai tidak rampung. Ini sebagai penyerobotan, penggelapan, bullying, mempermainkan nasib orang, menelantarkan saya, menyerobot hak saya selama bertahun-tahun dan tidak memberi solusi akibat dari kaburnya saudara IWW dari rumah, karena kaburnya tidak tangan kosong, membawa akses-akses saya. Yang hal itu senantiasa dapat saya tuntut. Yang dihilangkan ada character building, Pak. Cash in the wind atau wind in the cash. Jadi membangun menara angin. Jadi yang kita bicarakan ini ya angin, opini, pendapat, pemikiran, media sosial. Maka dalam hal ini apakah ini dapat dikategorikan bullying atau tidak adalah kehendak dari bapak-bapak penyidik. Bahwa belum lagi ini IWW mencari benar sendiri dengan merusak sistem, menggelapkan barang, benda-benda seni, jam, lukisan, patung, foto, ya, dan lain sebagainya. Yang semuanya itu untuk menghilangkan jejak bahwa dia pernah bersama dengan saya. Dan tidak mengakui bahwa saya adalah suaminya. Mana ada tidak punya suami kok menuntut janda. Karena di sana-sana sudah mengatakan, membuat persepsi kepada masyarakat kalau dia itu sudah janda mati, suaminya mati. Atau membuat pernyataan bahwa suaminya gila, diborek, diblok di kandang kambing. Kandang kambing aja nggak punya. Jadi kita harus mencari sesuatu yang rusak ini, kerusakannya di sebelah mana. Jadi kita benahin. Jadi sudah banyak Pak kejadian persekusi dan eksekusi yang diduga dilakukan orang-orangnya, kurirnya IWW ini, yang pernah terjadi juga di Jalan Pekalongan. Ya, siang-siang saya dihadang oleh Tahan Sunarti pojok ya, disebut oleh IWW Bu Apakno dan gitu. Sambil mengancam juga ada dugaan hubungan tertentu dengan Sujatmiko waktu itu Pak, guru SD di Sugian. Ini ada perselingkuhan juga dulu, latar belakangnya kan seperti itu Pak. Maka dari kejadian demi kejadian yang
orang-orang penasaran mungkin, yang ada kerjasama, harusnya diperhatikan dan diperhimpunkan. Dihimpun sebagai poin angka kredit, sebagai pegawai negeri, dan catatan kriminal, catatan susila, catatan integritas, loyalitas, dan ini harus dikomunikasikan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati sesegera mungkin. Bukannya usah ditutup-tutupi, bongkar semuanya, Pak. Kalian tutup buku rame-rame, ditutup genosida itu. Karena saya menolak untuk mensomasi. Selama ini saya menolak somasi dengan cara membalik fakta. Jadi mereka itu ada upaya menolak somasi saya dengan membalik fakta. Apakah saudara Djaryo tersebut terlihat dalam persepakatan tahu fakta semuanya, apa yang terjadi, apakah saudara Djaryo akan menanggung semua itu terkait dengan utang-utang yang gagal bayar oleh saudara IWW dan lain sebagainya yang sudah saya sebutkan semuanya di loker koran. Keterangan selanjutnya bahwa dugaan keterlibatan seseorang atas nama SB belakangan pasang badan yang mengaku bertanggung jawab adalah SB yang mengatakan orang no indah digawa polisi itu. Aku sing tanggung jawab. Lu gak indah. Wong lanang orang nyukupi, orang tanggung jawab. Mbak uang wedok ya ditinggal minggat gitu. Katanya bahwa saya tidak bertanggung jawab terhadap perempuan saya sehingga perempuan saya minggat. Monggo persepsi itu Anda sebutkan. Ukuran pertanggungjawaban saya apa? Saya nikah beneran. Saya ngerawat anak dan istri saya. Anda kan tidak tahu cara saya merawat anak dan istri saya. Ada konsorsium yang menjamin. Apakah Anda semuanya harus tahu saya nyangoni orang itu terus ada kwitansinya? Nah, ini pertanyaannya lucu. Sampai jadi seperti itu dari proses yang panjang, Pak. Dari proses KKN itu tahun 1995, Pak. Perkenalan, pendekatan, sampai 98, 99 menikah, 2000 punya anak. Ada sejarahnya panjang. Sumber dayanya tidak terlalu maju, saya kuliahkan, Pak. Saya kuliahkan, saya calonkan dewan. Ya. Saya suruh jadi guru SD. Nah, setelah jadi guru SD dan bergaul dengan orang-orang itu, kok jadi seperti itu? Itu yang salah, itu yang menghasut atau yang dihasut? Terus apa yang salah saya? Kayaknya mereka itu beramai-ramai mau menyalahkan saya, Pak. Jadi saya itu sudah mendidik, mengeragati, mendanai banyak, Pak, enggak sepele. Dengan berdarah-darah, berkeringat dan berair mata. Saya tidak berdrama. Memang kenyataannya saya pahit. Semua saya borkan, Pak. Semua aset saya digulirkan semua di bank. Setelah jadi PNS. Harusnya bersama-sama berpikir piye carane nyaur, Pak. Nah, saya tanya, utang semene akeh mbok nglapo duwite iki kanggo sapa? Kan begitu kan, kanggo dia itu. Mbok gua apa wae. Bahkan sampai hari-hari ini butuh duit ke sini, Pak. Hanya dia nggak mau ngakoni, orang munafik kan begitu. Tapi pakai pulpen, saya jawabnya pakai pulpen ini, Pak, caranya cari duit. Konsorsium mana yang mau menyumbang saya untuk nyelokkan anak saya? Tanda tangan saya. 35 juta, 40 juta. Enggak cuma 1 juta, 2 juta, Pak. Kalau dari hasil dia mengajar, dari dia bekerja seperti itu, alah untuk makannya dia sendiri aja kurang, Pak. Dari konsorsium yang saya bangun. Percaya, Pak. Tapi hal itu tidak mungkin saya ungkapkan kalau tidak saya ditekan seperti ini, Pak. Jadi saya minta pencerahan dari Bapak Polsek, Bapak Polres, bahwa di sini ada konspirasi besar di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo dan di tempat lain. Bahkan di desa atau di sebuah keluarga, konspirasi yang akan memojokkan dan menjebak saya. Atas perbuatan orang lain, saya diminta untuk bertanggung jawab atas kerugian-kerugian mereka. Jadi mereka rugi sendiri, berjudi sendiri, saya suruh bayar. Terus semuanya seperti itu, Pak. Sejak zaman dulu-dulu. Mereka berbuat salah sendiri, salahnya sendiri, dia mencari objek multi level marketing saya yang dijadikan barang untuk membayar utang mereka.
Tak terkecuali saudara IWB dan konspirasinya di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Ini Pak, saya ingat barusan itu 1 hari diterima PNS itu. Itu udah sombongnya naudzubillah setan. Udah mulai cari-cari cara, caranya keluar dari rumah, nanti meninggalkan utang sebanyak-banyaknya, utang sana, utang sini, ya, ambil borok sana, borok sini, borok som sana, borok som sini. Kalau ibu diborok no, ya Pak, gajian pensiun ibu saya diborokkan, semua diborokkan, untuk kepentingan dia sendiri, untuk kesenangan dia sendiri. Dan ternyata ada provokatornya ini, namanya Jaryo ini, ngaku bahwa dia yang gondol kabur, atau yang gondol kabur rame-rame. Ini otaknya ini. Kalau otaknya ini Anda tangkap, nanti ada jaringannya di belakangnya, siapa lagi, ada sesuatu, ada Supi dan sebagainya. Saya minta ini dibongkar mentah-mentah Pak. Ini ada jaringan sindikatnya, ada mafianya, sampai ke mafia tanah sekalian nih. Jadi sudah dari dulu Pak, ini ada kejadian yang perlu saya sampaikan bahwa saudara Subi dulu ya. Ini tentu ada Agus dan saudara Thohir CS ya, yang ini merancang jauh hari karena saya dianggap BPD yang vokal. Ini dijadikan lahan atau dijadikan bahan untuk ya sesuatu. Jadi mungkin dia akan menyingkirkan orang lain dengan alat saya, dan saya akan disingkirkan dari desa karena aset-aset keluarga saya di desa yang masih belum naik ke saya itu sangat banyak. Dan ibu saya sangat lemah. Jadi itu yang selalu ditanamkan. Jadi saya bukan penguasaan, tidak. Diminta kalau secara baik-baik silahkan diketahui banyak orang. Tapi kalau direkayasa oleh rekompensasi yang tidak jelas, tentunya saya akan menuntut. Ini saksinya Pak Lurah, tahu semuanya Pak. Dia yang dulu juga mengatakan di dalam rapat bahwa nanti ada anggota BPD dicokok polisi begitu. Dan benar. Ada bulan berikutnya istri saya dibawa orang. Nah, saya pikirnya ya orang itu polisi. Mau ada kalimat begitu atau hubungan sebelumnya. Nah, itu yang perlu diteliti. Benar enggak itu polisi atau tidak? Kalau tidak polisi ya dicari. Kalau polisi juga dicari. Bukan berarti kalau anggota polisi itu bersalah lalu dibiarkan saja. Jadi kalau benar saudara Wibawa polisi, ya tangkap polisi itu. Ya, dalam persekusi dan eksekusi di Mojolowaran Gabus tahun 2011 sampai sekarang tidak jelas faktanya. Saya juga belum mendapat SPDP atau jawaban tentang kesalahan dari laporan saya atau kebenaran dari laporan saya. Jadi ngambang, laporan saya itu mau benar mau salah saya tidak tahu. Mau saya juga tidak tahu secara langsung, tapi mengalami tapi tidak tahu secara langsung siapa itu, enggak kenal, malam hari gelap lagi. Yang tahunya saya diceneng terus dikepruk Pak. Terus saya dibawa, udah saya diuntir-untir saya. Jadi saya sudah meminta keterangan ke polsek-polsek. Saya sudah melapor ke polsek, mulai di Polsek Wino, Gabus, dan Tambak Romo. Dan saya meminta agar kasus ini semakin jelas di mana saudara IWB utuh dapat ditetapkan sebagai tersangka. Jadi saudara IWB kalau tetapkan sejarah tersangka, ditangkap, ditahan, ngeramyang Pak, akan cerita, saya yakin akan cerita siapa dalang di balik otak kaburnya. Yang jelas bukan saya tidak ada pemikiran seperti itu, sedikit pun tidak ada Pak. Tak kasih bocoran Pak. Dia pulang dari Magelang Pak, itu sampai ke Karangkonang itu kita belum punya ada kesempatan apa-apa, berpikir masih belum tabula rasa Pak, masih kosong-kosong. Saya senang nanti pulang lebaran ini saya akan membuat pesta syukuran atas diterimanya istri saya. Rencana saya seperti itu, nyembelih kambing, mengumpulkan keluarga dan sebagainya. Pikirannya agama seperti itu, ngundang tokoh agama masyarakat. Karena bagaimanapun saya tokoh masyarakat di sini. Bapak saya kiai. Tapi dia pikirannya lain, dari sana udah ngeres Pak. Dia mengatakan saya tidak akan bisa nguati dia. Nah ini kan sudah punya keyakinan bahwa saya tidak akan mencukupi dia. Kalau tidak akan mencukupi dia, cukup sekian, wassalamualaikum. Gitu loh. Jadi pikiran negatif yang
tumbuh di dalam pemikiran dia itu berbeda. Saya tuh acaranya cuma sembahyang, ngaji, masjid, sembahyang, ngaji, dan memang acara-acara keagamaan kan tentunya penghasilan saya tidak bisa diaudit. Oh, dari amplop-amplop kalau ketika saya ceramah itu nilainya ya katakan 800, 2 juta. Itu Pak, laris-larisnya Pak. Nah, menjadi penceramah di Gunung Panti, di Godo dan sebagainya, waktu itu memang saya memang dai. Maka dalam hal ini tidak ada salahnya kepolisian mempertanyakan kasus ini pada saya dan mempertanggungjawabkan atas kejadian rekayasa persekusi, eksekusi, penculikan, perampasan yang mengikutinya, yaitu peristiwa yang mengikutinya. Tentu kepolisian tahu motif, ya, lebih tahu dalam dari motif dibalik peristiwa demi peristiwa kejahatan ras, persekusi, penculikan terhadap anak dan istri saya. Ini sebuah sindikat jaringan yang besar, sindikat jaringan mafia yang diduga mungkin melibatkan bandar judi, ya, dukun cabul, judi online, dan baking soda karaoke, baking kue dan lain sebagainya. Maka dari itu saya minta bongkar semuanya. Dari mulai desa, monggo. Nanti saya kasih tahu. Mulai dari kecamatan, PKBM. Jadi tempat-tempat aktivitas Saudara Indah itu tadi nanti teliti itu. Teman-temannya siapa saja. Jangan-jangan saya tuh meraba-raba Saudari Wiwi ini terlibat jaringan narkoba, Pak. Jangan-jangan. Bisa saja. Tapi saya tidak memastikan, selama sama saya kan ya tetap selindutan, Pak. Sunyanya nyolong uang itu. Uang itu sudah dipersiapkan sama keluarga saya. Rencananya Pak, kalau tahu rencana, udah diskusi, uang itu dipakai untuk kita pindah rumah. Rumah ini dibabut, ditaruh di pinggir, di tanah yang pinggir jalan, nanti bikin toko, bengkel sepeda motor gitu. Saya pikirnya seperti itu. Dia ngajar, saya jual onderdil sepeda motor, onderdil sepeda. Pemikirannya saya seperti itu, saya tunjukkan. Tapi dia keluar gengsinya, Pak. Atau memang tidak mau tanggung jawab terhadap utang-utang yang dia tanggung. Karena di luar sepengetahuan saya. Jadi mohonlah keterbukaan publik dari bantuan kepolisian ini menjadi bahan acuan. Dan intervensi orang lain ini yang membuat saya tersinggung. Wong tidak tahu gledek petele atau tidak tahu permasalahannya kok campur-campur. Ini ikuti dulu permasalahannya. Begitu loh.